به وإلى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-muhaddits rahimahullah nafa'ana bi ulumikum wa bi ulumi sa'ilin salin fi darin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, melanjutkan daripada kajian Riyadhus Shalihin. Kemarin kita terakhir kali di Babul Mujahadah, ya, selesai hatam dalam bab Mujahadah. Di hadis yang terakhir, hadis ke-17, diriwayatkan dari Sa'id ibn Abdul Aziz, dari Rabi'ah ibn Zaid, dari Abi Idris al-Khawlani, dari Abi Dzar Jundub ibn Junadah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwillah anillahi tabaraka wa taala, yang mana hadis tersebut adalah hadis qudsi, yang mana Allah berfirman, ya abdi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalam. Yang mana di hadis qudsi ini Allah itu berfirman, wahai hambaku, aku telah menjadikan perbuatan zalim itu bagiku haram. Aku telah haramkan kepadaku perbuatan zalim. Tandanya Allah sendiri pun tidak zalim dan tidak akan pernah zalim. Maka Allah mengatakan wa ja'altuhu bainakum muharraman, sebagaimana aku jadikan kezaliman itu haram bagiku, maka aku haramkan juga di antara hambaku untuknya saling zalim. Maka kemudian Allah berfirman fala tadzalamu, maka jangan saling zalim. Allah mengharamkan sifat zalim, perbuatan zalim. Dan juga ya ibadi kullukum dhalin ila man hadaituhu, wahai hambaku ketahuilah, kalian semua itu orang yang tersesat, orang yang akan celaka, illa man hadaituhu, kecuali orang yang Allah beri hidayah, kecuali aku beri hidayah kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, maka akan aku beri hidayah. Allah memerintahkan kita untuknya apa? Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan aku beri hidayah. Ya ibadi kullukum ja'in illa man at'amtuhu, wahai hambaku semua daripada kalian itu ja'in, orang yang lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang telah aku beri makan, orang yang aku beri rizki, bisa makan, itulah orang yang tidak lapar. Maka Allah mengatakan fastad'imuni ad'imkum, maka mintalah makan kepadaku, kata Allah, maka akan aku beri makan. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu, wahai hambaku semua kalian itu dalam keadaan telanjang, kecuali orang yang aku pakaikan pakaian. Maka kata Allah fastaktuni aksukum, mintalah pakaian kepadaku, maka akan aku beri pakaian. Ya ibadi innakum tukhti'una bilail wan nahar, wahai hambaku kalian itu di waktu pagi dan malam selalu berbuat kesalahan. Enggak di pagi, enggak malam, enggak siang, enggak sore membuat dosa, buat banyak kesalahan. Wa ana aghfiru dzunub jami'an, dan akulah zat yang maha mengampuni dosa-dosa.
fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampunan kepadaku, akan aku beri ampunan. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, kalian itu tidak akan bisa memberikan bahaya kepadaku. Begitu juga sebaliknya, dan kalian juga orang yang tidak akan mampu, makhluk yang tidak akan bisa memberi manfaat kepadaku. Siapa yang bisa memberikan bahaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Bahkan Allah juga, siapa yang bisa memberikan manfaat? Apakah Allah butuh akan sholat kita? Allah butuh enggak sama sujud kita? Enggak butuh. Kita yang butuh dengan sujud kita. Ya kan? Kita butuh sujud kita agar dengan cara kita sujud, kita ingkisar, merendahkan diri di hadapan Allah, berharap mendapat rahmat Allah. Tandanya kita yang butuh dengan sujud kita. Allah nggak butuh dengan sujud hambanya. Semakin hamba itu ndangak, Allah semakin ndangak. Kan seperti itu. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'. Kemudian Allah juga berfirman, wahai hambaku, seandainya seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, baik yang manusianya, baik yang bangsa jinnya, kanu ala abqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki. Dan ketika di antara kalian itu ada orang yang bertakwa satu saja kata Allah, maka ketahuilah ketakwaan kalian tidak menambahkan kekayaanku. Ketakwaan kalian tidak menjadi sebab kerajaanku semakin banyak. Kebaikan yang kalian kerjakan itu tidak menambah sedikit pun dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya Allah sudah mulia. Tanpa kalian Allah mulia. Dan Allah tidak butuh dengan makhluk. Yang ada makhluk butuh dengan Allah. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqassa dzalika min mulki syai'. Kata Allah, ketika kalian makhlukku dari Nabi Adam sampai sekarang, baik yang manusia yang jin, kalau ada di antara kalian yang satu saja berbuat maksiat kepadaku, berbuat dosa, maka ketahuilah tidak akan mengurangi sedikit pun daripada kemuliaanku. Kita mau buat dosa seperti apapun, Allah tetap mulia. Ala ain wa ra's. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataituhu kulla insanin mas'alatahu man naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul al-mikhyat idza udkhilal bahr. Kemudian Allah juga berfirman, wahai hambaku, seandainya seluruh dunia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, mau yang bangsa manusia, mau yang bangsa jin, kumpul di satu tempat, ya kumpul bersama-sama, minta sama Allah, hajatnya apa? Minta semuanya. Mungkin saja kita satu orang aja, mungkin hajat kita banyaknya minta ampun. Ya satu orang tuh mungkin hajatnya bisa sampai 50, 100 kebutuhan kita. Itu kalau semua orang kumpul di satu tempat minta hajatnya sama Allah, maka apa kata Allah? A'taituhu kullu insanin mas'alatahu. Maka akan aku beri masing-masing manusia hajatnya, aku tepati. Hajatnya ada 100, dikasih 100. 200 dikasih 200. Apa hajatnya? Semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah setiap hajat yang Allah berikan kepada kalian itu tidak mengurangi sedikit pun daripada kekayaannya Allah Subhanahu wa taala. Sampai diibaratkan illa kama yanqusul mikhyat. Mungkin ketika dikatakan, mungkin ketika berkurang pun seperti ibarat jarum yang masuk ke dalam bahar, laut.
Atau digambarkan yang gampang seperti ketika jarum ini dimasukkan ke dalam air laut kemudian diangkat. Lah kira-kira yang nyangkut berapa? Mungkin setetes yang di pucuk itu saja. Lah seperti itu, ibarat lautan itu adalah ibarat kekuasaan Allah, kekayaan Allah, dan segala sesuatu yang diberikan kepada manusia itu cuma ujung daripada jarum tersebut, yaitu air yang menempel pada ujung jarum. Sedikit apa banyak? Terus nggak ada nilainya, ya kan? Nggak ada nilainya. Laut yang luasnya sebegitu luasnya dibanding dengan air yang hanya menempel di ujung jarum. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwafikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsuh. Kemudian Allah berfirman, wahai hambaku, semua tadi yang telah aku ceritakan, ya, semua tadi yang telah aku ceritakan itu adalah amal-amalmu. Ya kan? Kita semua kan butuh yang namanya makan, butuh minum. Kemudian apa tadi? Kita semua melakukan dosa, melakukan kesalahan, ya kan? Ada yang bertakwa, ada yang berbuat dosa. Maka Allah mengatakan semua tadi itu adalah kegiatanmu dalam kehidupan manusia itu seperti itu. Ya. Maka ketahuilah, tsumma uwafikum iyyaha. Maka akan aku cukupi kebutuhan kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman wajada khairan, maka barang siapa seseorang dalam kehidupannya menemukan hal-hal yang baik, falyahmadillah, maka bersyukur. Kalau kita mendapat nikmat maka kita bersyukur. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Kalau seandainya kalian mendapatkan sesuatu yang tidak baik buat kalian, maka jangan pernah menyalahkan kecuali salahkan dirimu. Kenapa bisa engkau seperti itu? Bagaimana kewajibanmu dengan Allah? Maka salahkan dirimu, introspeksi diri. Apa sebab tidak kenikmatan yang kita dapat ini? Apa sebabnya? Apa mungkin sebab kufur nikmatnya kita? Apa sebab dosa yang kita lakukan, keharaman yang kita kerjakan? Apa sebabnya? Kita teliti. Apa sebab kezaliman kita? Kita teliti. Maka kita rubah, insyaallah akan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Sa'id kana Idris idza haddasa hadzal hadis jassa ala rukbati. Sampai dikatakan oleh Sa'id, ketika Abu Idris itu haddasa, membaca, meriwayatkan hadis ini, itu sampai Abu Idris itu tidak tahan, tidak kuat hingga duduk di atas lututnya, merasa manusia. Ya, hadis ini itu seakan-akan membuka kehidupan kita. Kita ini lemah, ya kan? Kita ini lemah, nggak punya apa-apa. Allah nggak punya kewajiban menjadikan Anda orang yang sehat. Allah nggak punya kewajiban menjadikan Anda orang yang pintar. Allah nggak punya kewajiban menjadikan Anda orang yang senang ngaji. Enggak, Allah nggak wajib. Allah bisa menjadikan Anda orang yang celaka, orang yang malas, orang yang bodoh, orang yang ahli maksiat. Bisa. Wong Allah nggak punya kewajiban. Bayangkan, tanpa kita minta Allah lahirkan kita dalam keadaan iman dan Islam, nikmat yang luar biasa. Tanpa kita minta Allah kasih kita mata yang sehat. Ya, mata 2, tangan 2, kaki 2, telinga 2. Bayangkan, ada yang kakinya 4, matanya 1, ada. Punya hidung semua, punya. Kita nggak minta Allah kasih kita, Allah jadikan kita menjadi makhluk yang sempurna, luar biasa. Maka kalau para orang-orang soleh, para aulia, itu ketika dia berdoa, mereka selalu mengingat itu semua, bahwasanya kenikmatan yang mereka rasakan itu adalah sesuatu yang Allah nggak wajib kasih kepada kita. Maka ketika mereka mengingat itu, syukur mereka semakin bertambah, keimanan mereka semakin kuat, memanfaatkan hari-harinya, waktunya semakin baik lagi. Maka kita ingat, ya,
sekarang nikmat yang jenengan rasakan itu nikmat yang Allah nggak wajib kasih. Ya kan? Allah bisa membuat kita menjadi orang yang tanpa punya kaki, lumpuh. Di luar sana banyak. Allah bisa menjadikan kita orang yang tidak bisa berpikir, orang idiot. Di luar sana banyak. Orang Allah mampu membuat kita nggak punya tangan. Di luar sana banyak. Tapi subhanallah Allah kasih nikmat loh. Jenengan bisa berpikir sehat, bisa punya tangan, punya kaki, bisa melihat keindahan dunia, bisa mencium bau harum, mendengarkan perkara yang baik, berbicara, ya kan, bisa. Itu kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan. Maka jaga kenikmatan ini, jangan sampai kenikmatan yang Allah berikan ini menjadi hujjah alaikum, menjadi cobaan bagi kalian ketika kalian setelah mati nanti, ketika yaumul hisab. Karena segala anggota tubuh kita ini akan menjadi saksi, mempersaksikan kita bahwasanya si fulan ini nanti mulut. Jadi ketika nanti di hari hisab itu mulut kita dikunci sama Allah, mulut diem ya. Di dalam surat Yasin dikatakan tuh, kemudian dan berbicaralah tangan-tangan mereka. Jadi tangannya ngomong bahwasanya saya ini seumur hidup melakukan dosa apa aja ngomong, tangan, kaki semua ngomong, laporan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan berbuat dosa di tempat yang sepi sendiri, di dalam kamar, dikunci, itu semua nanti di akhir yaum, di hari kiamat dibuka semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada catatannya. Ya kan? Sampai dikatakan kan orang-orang kafir di dalam Al-Qur'an dikatakan ketika mereka merasa dirinya telah berhasil menipu Allah, padahal sesungguhnya Allah yang menipu mereka. Ya kan? Dengan cara mereka orang-orang Yahudi menipu orang-orang di zaman itu untuknya tidak iman dengan Nabi Muhammad, pada sesungguhnya mereka yang ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang begitu dalam. Wal iyadu billah min dzalik. Kemudian babul hissi ala istiyadi minal khairi fi awakhiril umri. Bab tentang semangat untuknya menambah kebaikan di akhir-akhir umur, di akhir-akhir kehidupan, sudah mulai masuk tua ya. Qala Allah Ta'ala awalam nu'ammirakum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Al-ayah. Awalam nu'ammirakum, ana toh ora, apa ana toh ora maringi umur sapa kita, ana ta ora ndawaaken umur sapa kita kum ing sira kabeh, ana ta ora ndawaaken umur sapa kita kum ing sira kabeh ma ing perkara yatadzakkaru kang iling, yatadzakkaru kang padha iling fihi ing dalem yatadzakkaru kang padha iling fihi ing dalem sapa man menungsa tadzakkara kang iling sapa man waja'alan teka kum ing sira kabeh apa an-nadhiru wong kang gawa ancaman, apa an-nadhiru wong kang gawa ancaman. Qala Ibnu Abbas, qala ngendika sapa Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, wal muhaqqiquna lan para ahli tafsir, wal muhaqqiquna lan mufassirin, maknahu utawi maknane ayat, maknahu utawi maknane ayat iku awalam nu'ammirkum ana ta ora ndawaaken umur sapa kita, ana ta ora ndawaaken umur sapa kita kum ing sira kabeh sitina ing swidak
sitina ing swida opone sanatan taune opone sanatan tahune wa yu'ayyidu lan ngokohaken wa yu'ayyidu lan ngokohaken hu ing iku ayat apa al hadisu hadis alladzi kang sanad kuru kang bakal nuturaken sapa kita hu ing alladzi insyaallah wakilalan ngendikaaken maknahu utawi maknai ayat iku samani asyara sanatan iku 18 opone sanatan tahune wakilalan den ngendikaaken arba'ina sanatan iku 40 apa sanatan mongsone waqala lan ngendika hu ing iku mau ayat sapa al hasanu hasan wal kalbi lan kalbi wa masyrukun lan masruk wa naqala lan mindah wa naqala lan ngalap sapa iku mau masruk an ibni Abbasin saking ibni Abbas aidan hale maneh wa naqalu lan ngalap wana qaululan ngendika sapa Hasan wal Kalbi wal Masruq apa ing anna ahlal Madinah setuhune tiang-tiang Madinah setuhune penduduk Madinah kanu iku ing dalem ana sapa ahlul Madinah idza balagha iku ing dalem nalikane tumekan ahaduhum sapa salah suwijine ahlul Madinah arba'ina ing 40 opone sanatan taune tafarraga moko nyepikno sapa ahaduhum lil ibadati keranten ibadah wakila lan den ngendikaaken wa utawi ayat iku al buluk mangsa buluk. Nah, masuk di dalam bab tentang memanfaatkan akhir-akhir waktu seseorang dengan berbuat amal baik. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir." Ayat ini dikisahkan ketika orang-orang kafir setelah kematian meminta kehidupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang-orang kafir itu melihat kenikmatan yang didapat oleh orang-orang mukmin, ya, seperti kenikmatan kubur, kenikmatan surga, itu mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, hidupkanlah kami agar kami bisa beramal dengan amal-amal orang mukmin." Ya, minta kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
Allah mengatakan, bukankah sudah aku beri kalian umur yang panjang dan telah aku kirim kepada kalian an-nadhir, yaitu pembawa peringatan, pembawa kabar ancaman. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para rasul. Kenapa kalian sudah aku beri kesempatan, aku panjangkan umur kalian, aku utus rasul untuk membimbing kalian, tetapi kalian tidak mengikuti hal tersebut? Paham ya? Akhirnya mereka apa? Getun dan celaka. Nah, jangan sampai kita sudah diberi kesempatan ketemu dengan orang-orang hebat, orang-orang soleh, para guru, kita sia-siakan itu nanti. Karena tidak ada kalau kita sudah keluar dari pondok ini, ya sudah berumur 25 tahun, 35 tahun, 40 tahun, mau mondok lagi ya nggak bisa sudah. Karena kalian sudah punya kesibukan lain, punya tanggung jawab, sudah nggak bisa lagi untuk mondok belajar seperti ini. Maka jangan sampai seperti orang-orang kafir, mereka menyesal karena menyia-nyiakan umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga teguran kepada kita. Jangan sampai kalian yang diberi kesempatan belajar menyia-nyiakan waktu kalian di dalam belajar. Manfaatkan, Allah kasih kesempatan bisa mondok, manfaatkan. Nah, jangan sampai menjadi orang yang menyesal, karena banyak orang yang dia selama dikasih kesempatan belajar cuma main-main, ya kan, belajarnya nggak fokus, lebih senang dengan mainnya, dengan tidurnya, ya, dengan males-malesannya. Akhirnya apa? Setelah keluar dari tempat belajar, dihadapkan dengan permasalahan yang dia temui biasanya di tempat belajarnya, harus ngajar dan sebagainya, dia nggak mampu. Padahal harusnya kalau dia serius ketika belajar, dia mampu untuk ketika lulus mengajarkan apa yang dia dapat di tempat dia belajar, di sekolah, di pondok pesantren. Nah, karena dia tidak memanfaatkan waktu yang dia dapat, akhirnya apa? Ketika pulang nggak bisa apa-apa. Akhirnya apa? Menyesal, kok kenapa dulu saya selama di Futuhiyah ngajinya ndak serius, waktu ngaji malah tidur, malah main. Nah, akhirnya menyesal. Lebih baik saya waktu mondok dulu ngantuk-ngantuk, berusaha fokus ngaji daripada nggak ngaji. Akhirnya apa? Menyesal. Nah, jangan sampai seperti orang-orang kafir yang mereka menyesal di dalam setelah kematian mereka. Dan juga dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas dan para mufassirin, makna dari ayat ini ada yang mengatakan adalah umur 60 tahun. Yaitu kalian sudah aku beri umur panjang. Umur panjang itu berapa? Umur 60 tahun. Ya, ada yang memaknai dengan diperkuat nanti ada hadis yang berikutnya. Dan ada yang berpendapat juga 18 tahun. Yaitu haddul bulugh, batasan balik 18 tahun bagi mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i haddul bulughnya berapa? 15 tahun. Bukankah aku telah memberi kalian umur 60 tahun? Atau dalam riwayat lain yang berpendapat 18 tahun. Ya, ada yang berpendapat lain juga 40 tahun. Yang mana juga berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza balagha ashuddahu wa balaghu arba'ina sanatan. Maka diriwayatkan dari tadi ini para ulama bahwasanya penduduk kota Madinah itu ketika mereka sudah mulai mencapai umur 40 tahun, maka mereka akan lebih fokus untuk ibadah. Jadi kalau umur-umur mereka umur remaja dan sebagainya, ya kerja, mereka kerja, ibadah kerja. Cuma sudah mulai masuk usia 40 tahun, ibadah mereka lebih banyak daripada kerja mereka. Karena apa? Mempersiapkan untuk kehidupan setelah kehidupan ini, yaitu kematian. Karena mereka tahu, ya kan, ketika kita tidak memanfaatkan tadi, Allah akan menegur, kamu sudah tak kasih kesempatan umur. Kenapa umur yang aku berikan sampai 60 tahun, sampai 40 tahun kamu sia-siakan?
hakmu, kewajibanku kepadaku cuma sebentar, sholat 5 waktu, kenapa enggak engkau kerjakan? Ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga waqala Ibnu Malik, dikisahkan dari Ibnu Malik di dalam tafsir Al-Imam Qurtubi, adraktu ahlal ilmi bi baladina wa hum yatlibuna ad-dunya wal ilma wa yukhalitun nas. Aku menemukan di daerahku orang-orang yang ahli ilmu, yaitu para ulama di daerahnya itu mereka kerja, ya kan? Mereka ya kerja, mereka juga mencari ilmu, belajar ya kerja, ngajar ya kerja. Wa yukhalitun nas, dan kumpul bersama masyarakat. Hatta idza balaghu 40 sanatan, maka hingga mereka mencapai umur 40 tahun. Ketika mereka sudah mencapai 40 tahun, taraqal mukhalatah washtaghalu bil ibadah hatta ya'tiyahumul maut. Ketika sudah mencapai 40 tahun, maka orang-orang tersebut meninggalkan yang namanya kerja. Ya kan? Karena sudah mereka mempersiapkan untuk kematian. Mereka kerjanya mereka dengan secukupnya saja. Kerjanya secukupnya saja sudah. Karena apa? Sudah umur 40 tahun. Sebentar lagi datang yang namanya kematian. Maka persiapkan kematianmu dengan sebaik-baiknya. Wa ammal ahadis utawi wa ammal ahadisulan utawi pira-pira hadis, fal awalu utawi iku hadis kang nomor setunggal. Fal awalu utawi iku hadis kang nomor setunggal. Iku an Abi Hurairah saking Abi Hurairah. Iku an Abi Hurairah saking Abi Hurairah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi. Kala dawuh sinten Kanjeng Nabi. A'dzara ngilangaken udzur. A'dzara ngilangaken udzur sinten Allah Gusti Allah. A'dzara ngilangaken udzur sinten Allah Gusti Allah ilamriin maring suwiji wong. Ilamriin maring suwiji wong akhara kang ngakhiraken sinten Allah. Akhara kang ngakhiraken sinten Allah ajalahu ing ajale imriin. Ajalahu ing ajale imriin hatta balaga hingga tumekan. Hatta balaga hingga tumekan sapa imriin sitina ing swidak. Sitina ing swidak opone sanatan taune. Opone sanatan taun. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, a'darallahu ila imri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sana. Yang mana hadis ini Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kita, setiap manusia itu Allah beri kesempatan, ya kan? Allah beri kesempatan dengan cara apa? Allah beri kesehatan, ya. Kemudian Allah beri waktu untuknya melakukan kebaikan-kebaikan yang ada. Bahkan termasuk salah satunya Allah beri kesempatan kita umur yang panjang. Ini kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada hambanya. Nah, maka Nabi mengatakan Allah itu akan menghilangkan seluruh udzur yang ada pada manusia. Udzur itu bisa dikatakan kesempatan, ya. Jadi kesempatan itu nanti akan Allah ambil.
Kesempatan itu tidak selamanya ada. Bahkan mereka, orang-orang yang menyesal atas kesempatan yang telah Allah ambil, hingga mereka mengatakan laumat dali fil ajal la fa'altu ma amartu bih. Kalau seandainya Allah memanjangkan umurku lagi, maka aku akan melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kesempatan itu nggak datang 2 kali. Ya, kita ingat terus. Kesempatan mondok ini juga nggak datang dua kali. Diingat, umur kita semakin bertambah. Setiap hari kita semakin tua, setiap detik, setiap menit semakin tua. Maka kesempatan yang Allah berikan itu tidak akan datang lagi. Wa idza lam yakun lahu udrun fi tarki ta'ah ma'a tamakkuni, sampai orang itu mengatakan, seandainya saya masih mampu, enggak punya udzur seperti keadaan seperti ini, mungkin saya akan melakukan ibadah terus-menerus. Tapi sudah apa? Ketika orang sudah dia tidak dapat memanfaatkan kesempatan yang sudah Allah kasih, maka penyesalan itu tidak ada gunanya. Maka bagaimana? Ya sudah, sisa umurmu gunakan untuk bertobat, istighfar. Apa yang kamu mampukan kerjakan. Nah, maka kesempatan itu Allah kasihkan umur sampai 60 tahun. Maka Nabi juga pernah mengatakan umur umatku itu antara 60 sampai 70. Ya, yang kita ketahui Nabi Muhammad juga meninggal di umur 63. Nah, maka Allah sudah ngasih kesempatan umur panjang, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Antum di sini mondok itu manfaatkan. Malas itu rintangannya. Ya, malas itu cobaannya, godaannya. Dan kita yakin kalau kita bisa melawan rasa malas itu tadi, pasti hasil kita dapatkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal. Mending kita di sini sekarang itu menyesal karena kurang tidur, menyesal karena kurang waktu istirahat, ketimbang nanti menyesal kenapa enggak memanfaatkan waktu di pondok. Nyesal di sini, bahagia nanti setelah pulang. Amin Allahumma amin. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu an, utai hadis kang nomor 2 saking Ibni Abbas. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas, kana ana sapa Umar Sayyidina Umar. Kana ana sapa Umar Sayyidina Umar radhiyallahu an, yudkhiluni nglebokaken sapa Umar ni ing ingsun. Nglebokaken sapa Umar ni ing ingsun ma'a asyakhi Badrin, sumertane sepuh-sepuhe sahabat Badr. Sepuh-sepuhe sahabat Badr. Faka'anna ba'duhum, mongko seakan-akan, mongko koyok-koyok setuhune sebagian asyakhi Badrin, mongko koyok-koyok setuhune sebagian asyakhi Badrin iku wajada ana sapa ba'duhum fi nafsihi ing dalem awake atine ba'duhum, fi nafsihi ing dalem atine ba'duhum. Faqala moko ngendika sapa ba'duhum, lima yadkhulu hadha, lima krana apa, yadkhulu nglebokaken, lima krana apa yadkhulu mlebu, lima krana apa yadkhulu mlebu sapa hadza ikilah Ibnu Abbas, sapa hadza ikilah Ibnu Abbas.
ma'ana sumertane kita, ma'ana sumertane kita, walana lan utawi kita kedue kita, walana lan iku kedue kita, iku abnaun pira-pira bocah, iku abnaun pira-pira bocah, walana lan iku kedue kita abnaun utawi pira-pira bocah, abnaun utawi pira-pira bocah misluhu sepadane Ibnu Abbas, misluhu sepadane Ibnu Abbas. Faqala maka ngendika sapa Umar, faqala maka ngendika sapa Umar, innahu setuhune Ibnu Abbas, innahu setuhune Ibnu Abbas iku min haitsu alimtum, saking sekirane weruh sapa sira kabeh, iku min haitsu alimtum, saking sekirane weruh sapa sira kabeh. Fada'ani maka nyeluk, fada'ani maka nyeluk sapa Umar ni ing ingsun, dzata yaumin ing dalam suci dina, dzata yaumin ing dalam suci dina, fa adkhalani maka manjingaken, fa adkhalani maka manjingaken sapa Umar ni ing ingsun, ma'ahum sumertane Asyah Badr, ma'ahum sumertane Asyah Badr. Fama ra'aitu maka ora ningali sapa ingsun, fama ra'aitu maka ora ningali sapa ingsun, annahu setuhune Umar, annahu ing setuhune Umar iku da'ani nyeluk, annahu ing setuhune kelakuan, annahu ing setuhune kelakuan iku da'ani nyeluk sapa Umar, iku da'ani nyeluk sapa Umar ni ingsun yauma idzin ing dalem dina iku, yauma idzin ing dalem dina iki, dina iki. Illa liyuriyahum kejaba, illa liyuriyahum kejaba bakal ndelokaken, illa liyuriyahum kejaba krana bakal ndelokaken sapa Umar hum ing Asyah Badr, hum ing Asyah Badr. Kala maka tanglet sapa Umar, kala maka tanglet sapa Umar, ma taqulu fi qaulillahi ta'ala, ma ing perkara, ma ing perkara taqulu kang berpendapat, taqulu kang berpendapat sapa sira kabeh fi qoulihi ta'ala ing dalem firmanipun Allah Ta'ala, idza jaa nasrullahi wal fath. Faqala maka jawab, faqala maka jawab sapa ba'duhum sebagiane sahabat Asyah Badr, umirna den perintah sapa kita, umirna den perintah sapa kita, nahmaduhu muji, nahmaduhu muji Allah ing Gusti Allah, Allah ing Gusti Allah, wa nastaghfiru lan jaluk ngapura, wa nastaghfiru lan jaluk ngapura sapa kita hu ing Allah, hu ing Allah, idza nasara ing dalem nalikane nulung, idza nasara ing dalem nalikane nulung sinten Allah na ing kita, wa fatahalan nulung, wa fatahalan buka, wa fatahalan buka sinten Allah alaina ing atase kita, wa sakatalan meneng sapa ba'duhum sebagiane Asyah Badr, wa sakatalan meneng sapa ba'duhum sebagiane Asyah Badr, falam yakul maka ora jawab sapa ba'duhum,
Falam yakul maka ora jawab sapa ba'duhum syai'an ing suwiji-wiji. Faqala maka tanglet sapa Umar limaring ingsun. Faqala maka tanglet sapa Umar limaring ingsun. Akadzalika ana toh kaya mengkono. Akadzalika ana toh kaya mengkono. Takulu berpendapat sapa sira. Takulu kang berpendapat sapa sira ya Ibnu Abbas ya putrane Abbas. Fakultu mokon jawab sapa ingsun. Fakultu mokon jawab sapa ingsun la ora. Qala moko tanglet sapa Umar. Qala moko tanglet sapa sahabat Umar. Fama mongko apa? Takulu kang berpendapat sapa sira. Kultu mokon jawab sapa ingsun. Kultu mongkon jawab sapa ingsun. Huwa utawi iku mau ayat. Huwa utawi tafsir ayat iku ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iku tentang ajalipun Kanjeng Nabi. Aklama kang maringi ngerti, aklama kang maringi ngerti sinten Allahu hu ing ajal. Aklama kang maringi pengertenan sinten Allah hu ing ajal lahu maring Kanjeng Nabi. Faqala idza jaa nasrullahi wal fath. Wadzalika utawi iki mau ayat iku alamatu ajalika. Iku alamat tondo ajale panjenengan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwabar rahima. Faqala Umar radhiyallahu an ma'a'lama ora ana weruh sapa ingsun. Ma'a'lamu ora ana weruh sapa ingsun minha saking ayat utawa tafsir ayat ilama kejaba perkara takulu kang berpendapat sapa sira. Rawahul Bukhari. Hadis ini menerangkan, diriwayatkan dari Sayyidina Abbas radhiyallahu an, ketika suatu saat Sayyidina Umar itu kumpul sama Asyakh Badr. Asyakh Badr itu adalah sahabat-sahabat yang sepuh yang ikut perang Badr. Nah, ketika sedang kumpul-kumpul rapat dengan para petinggi-petinggi, yaitu sahabat-sahabat Badr yang sepuh, itu waktu itu Sayyidina Umar itu mengajak Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang mana Sayyidina Abdullah bin Abbas ini termasuk sigharus sahabat, sahabat dari angkatan yang kecil, ya, angkatan kecil. Maka ketika ini Sayyidina Umar mengajak Sayyidina Abdullah bin Abbas ikut musyawarah, maka sebagian daripada petinggi sesepuh sahabat Badr itu dalam hatinya kurang setuju, ya, hatinya nggak senang, hingga akhirnya mengatakan lima yadkhulu hadza ma'ana, wahai sahabat Umar, kenapa kamu ajak Abdullah bin Abbas ini ikut? Walana abnaun misluh, dan Abdullah bin Abbas ini seperti anak-anak saya, seperti anak-anak kita. Kita punya anak-anak yang kecil seperti Abdullah bin Abbas. Dia ini masih belum waktunya ikut musyawarah seperti ini. Nah, ini yang sepuh-sepuh saja, kan seperti itu. Cuma Sayyidina Umar mengerti Sayyidina Abdullah bin Abbas ini bukan sembarangan sahabat. Nah, maka di waktu itu Sayyidina Umar mengatakan, apakah kalian nggak kenal sama Abdullah bin Abbas? Berarti ini sahabat perlu diberitahu. Nah, maka suatu saat ketika ada musyawarah, ya, ada Sayyidina Umar mengumpulkan para Asyakh Badr, sesepuh-sesepuh sahabat Badr, Sayyidina Abdullah bin Abbas dipanggil.
Lah ketika dipanggil kemudian Sayyidina Umar tanya sama ini tadi sahabat-sahabat yang sepuh-sepuh. Menurut kalian apa maksud dari ayat idza jaa nasrullahi wal fath? Apa isyarah dari ayat tersebut? Maka sebagian sahabat berpendapat, oh ayat itu memerintahkan kita untuknya banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian yang Allah berikan kepada kita, atas pertolongan Allah kepada kita, khususnya ketika Fathu Mekkah, ya kan gitu. Maka Allah memberikan pertolongan kepada kita, kita disuruh untuknya bersyukur dan juga untuknya memperbanyak membaca istighfar. Ada lagi sebagian sahabat diem, enggak jawab. Maka di waktu itu setelah sudah masing-masing sahabat menyampaikan pendapatnya, kemudian Sayyidina Umar tanya sama ini Abdullah bin Abbas, ya Abdullah, apakah pendapat-pendapat yang mereka sampaikan sependapat dengan engkau? Katanya, apakah kamu punya pendapat sama dengan mereka? Maka Sayyidina Abbas menjawab, saya punya pendapat lain. Apa itu pendapatmu? Maka dijawab oleh sahabat Abdullah bin Abbas, ayat idza jaa nasrullahi wal fath itu adalah ayat yang menjelaskan tentang ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah memberikan isyarat tersebut terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat idza jaa nasrullahi wal fath itu adalah ayat pemberitahuan Allah bahwasanya ajal Nabi Muhammad sudah semakin dekat. Ternyata benar, ya. Jadi ada yang mengatakan ayat ini turun itu ada yang bilang 3 bulan, ada yang bilang berapa bulan sebelum Rasulullah SAW wafat. Karena kan isyarahnya idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan Fathu Mekkah dan sebagainya, ya kan? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kalian akan melihat orang-orang yang masuk ke dalam agamanya Allah afwaja, dengan berbondong-bondong. Maknanya berbondong-bondong apa? Banyak. Kalau dulu orang masuk Islam itu satu, ketika Fathu Mekkah, ketika Allah beri pertolongan, masuknya orang muslim dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kemudian Allah mengatakan setelah itu fasabbih, banyak-banyaklah kalian membaca tasbih, banyak-banyaklah kalian beristighfar, innahu kana tawwaba, karena Allah zat yang maha mengampuni. Tandanya apa? Tugas Rasulullah SAW sudah mulai selesai, ya kan? Sudah Fathu Mekkah, sudah Islam masuk berbondong-bondong. Kemudian Allah ngasih isyarat, sekarang kamu banyak-banyaklah apa? Tasbih, banyak-banyaklah kamu istighfar. Nah, dan ini juga ayat menunjukkan ketika orang sudah mulai umurnya ini sudah di akhir, ya semakin tua maka perbaiki ibadahmu. Banyak baca tasbih, banyak baca istighfar, banyak zikir. Nah, jadi ayat ini adalah peringatan untuk kita semua, yang dimana diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar mengatakan, tidak pernah aku mendengar sebuah pendapat yang mana pendapatnya sebenar pendapat daripada sahabat Abdullah ibn Abbas. Ya memang karena sahabat Abdullah bin Abbas ini bukan sahabat yang sembarangan, yang didoakan oleh Rasulullah menjadi orang yang ahli di dalam ilmu tafsir. Nah, alim di dalam ilmu ta'wil, ya kan? Dari kecil sudah didoakan oleh Rasulullah alaihi wasallam. As-salisu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa